Cek. Cek 1 2. Apakah suaranya kedengaran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Yang lainnya ini para peserta sudah dipastikan, yang lainnya sudah dihubungi belum? Tadi teman-teman. Udah, Pak. Oh, sudah. Ya. Tunggu yang lain atau kita mulai saja, Pak? Pak Nopi, Yang lain belum ada, Pak. Siapa aja yang belum, Pak? Berapa orang, Pak? Baru 4, Pak? Feby, Dela. baru 5, Pak. Baru 5. Ya. Ini kita nunggu teman-temannya yang lain atau dimulai, Pak? Gimana, Pak? Terserah Bapak sih, tapi ini kan soalnya kan ngebahas yang Yang ini ya? tadinya sih kalau pengen ikut semua sih, kalau ikut semua ngebahas dari awal. Ya. Cuman kalau cuman segini, kita bahas yang tugas kemarin aja paling, Pak. Ya. Mangga, Pak, mulai aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nopi yang telah hadir di acara virtual meet ini, kemudian para peserta PKL juga yang telah hadir. Seperti tadi dibicarakan ya, kita minggu kemarin itu ada pekerjaan yaitu mengisi segmen IP di gambar yang disampaikan ya terkait dengan persiapan pelaksanaan uji kom. Nah, perlu disampaikan pula bahwa pelaksanaan uji kom ini kita perkirakan yaitu bulan Januari ya. Jadi dari sekarang kita mulai ya, dari sekarang kita sudah mulai persiapan untuk uji kom ya, yaitu dengan mengisi tadi segmen-segmen IP ya, itu dasar, itu basic sekali. Kebetulan Pak untuk pekerjaan itu anak-anak sudah mengerjakan ya, nanti silakan dibuka lagi yang kemarin Pak, yang di Google Drive itu sudah dikerjakan oleh anak-anak dan mudah-mudahan sesuai gitu ya, karena saya belum ngecek lagi kemarin, baru 3 kali revisi ya, mudah-mudahan sudah benar gitu ya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Nopi untuk memulai virtual meet ini, silakan. Oke, makasih Pak Ang. Kita langsung aja ya. Saya sekilas tadi ngelihat lagi untuk yang di Lembang memang belum ngerjain ya, yang Lembang. Ya, ya Pak. Jadi kita bahas yang ini dulu. Widi City ya. Widi City ya. Ada Widi City di situ Pak. Widi City, nah ada. Ya. Ini ya, kelihatan ya gambarnya ya, Widi City ya, hasil gambarnya ya. Udah nggak Pak? Ada Pak, ada. Ada gambarnya ada. Oke, untuk topologi sih persis apa yang kemarin saya kasih topologinya. Dari segmen IP juga oke, ini ada
Widi, untuk jaringan lokalnya ini pakai segmen 12.x ya. Ini. Ya. Ya, 12.x. Oke, 12.x. Ini DHCP poolnya 12.2, mulai rank poolnya di 12. Widi, itu suaranya ini ya, yang apa? Ini ya. Feedback Widi. 12.54. Rank IP. Bentar. Di sini nih, ini Widi, ini maksudnya apa ya? Di sini Ether 2 ini 12.x. Ini ke lokalnya 12.x ya. Tapi kenapa di sini ada rank IP 4.0? Ini apa ini? Ini buat kemana ini? 4.x ini buat kemana? Jawab itu. Siapa tadi? Ayo. Widi. Widi, ayo. Itu kan jaring. Ayo Widi. Salah Pak, salah ngetik. Harusnya Salah 12. ngetik. Harusnya Salah berapa? ngetik. Harusnya 12 Pak. Tapi kan ini udah ada DHCP pool nih 12.x. Tapi kenapa di sini ada rank IP 4.x? Maksudnya gimana? Ada 2 IP pool dong. Ya, ada 2 IP pool di sini nih. Rank IP 192.168.4.x sama DHCP pool 12.x. Ada 2 IP pool dong di sini ya. Sedangkan yang dipakai kan ini 12.x. Ini IP poolnya sudah benar. Di sini di router ada 12.x. Kenapa mesti ada Ada range 4.x? lagi. Kenapa Widi? Nah, jangan-jangan dapat ngopi itu. Jangan-jangan dapat ngopi itu. Kopas ya. Benar nggak Widi di sini DHCP poolnya ada 2? Benar nggak? Benar nggak Widi? Oh, yang Widi yang mana Pak? Yang ini Pak, yang ini nih. Angkat tangannya coba yang mana? Yang ini nih Pak nih. Nah itu. Nah ini kan saya tanya Widi kenapa rank IP poolnya ada 2? Ini kenapa? Kenapa Widi itu? Iya. Kenapa ada 2? Widya ini Widya yang bikin apa Kopas Widya? Nggak apa-apa, jawab aja. Ayo jawab aja jujur aja, belajar jujur. Kopas atau tidak? Nggak apa-apa, nanti kan dikasih tahu. Lihat dari Copy paste ya? Nggak apa-apa, bilang aja, nanti kan dibetulin. Nanti dibenerin, nanti benerin. Contohnya Pak, lihat contohnya. Terus belum diubah. Oh, lihat contoh. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi ini bener nggak ada segmen 4.x di sini, bener nggak? Salah Pak. Salah. Harusnya ada rank pool apa aja? DHCP sama IP. Ya, DHCP rank poolnya berapa? Segmen berapa? DHCP poolnya harusnya segmen berapa aja?
12.2. Iya, berarti 4.x ini benar nggak? Benar nggak, Widi? Salah, Pak. Ya, oke, sip. Dah. Nggak apa-apa gitu. Di note ya, Pak ya. Widi ini salah ininya, Pak. Ya, Widi, siap. oke. Putri yang nggak bikin ya, Putri ya. Nah, ini Wina nih. Sekarang ke Wina ya. Ya, benar. Rank IP 3.0, 3.25. Oke. Ini siapa? Wina. Ini kenapa ada rank IP pool? Boleh apa enggak? Jadi DHCP servernya ada 2. Di sini ada rank IP pool untuk ke mana? Ini rank IP pool untuk kemana? Bisa jelasin nggak? Jelasin dulu, Win. Ayo, Wina. Yang server pool 11.x itu kan IP pool untuk arah ke mana? Terus ada IP pool 3.x itu arah ke mana? Coba jelasin. Di enter 1. Ayo, Win. Rank IP yang 3.0 itu buat Ether 1. Itu ke arah mana? Dari mana? Dari internet ke Ether 1, Pak. Dari internet. IP pool yang 3.x itu ada di yang ngasih rank IP pool-nya dari internet atau dari sini? Dari DHCP server. DHCP server yang mana? DHCP servernya di mana? Dari yang sebelah mana? Dari internet atau dari router itu? Nah, itu. Nah, ayo. Ini kemana nih masuknya? Ke sono atau ke sini? Ayo. Jadi IP pool ini masuknya ke router yang ada di internet atau router yang ada di sini. Nih di Ether 1 atau di router ini gitu. Dari Ether 1, Pak. Berarti ada 2 IP pool tuh. Sedangkan yang arah ke internet itu kan yang ngasih ISP-nya, providernya, bukan kita. Ya. Kalau kenapa? Jangan salah ngetik lagi. Kenapa, Win? Kenapa, Win? Kenapa, Win? Nggak apa-apa, Win. Wina. Ya, Pak. Kenapa? Nggak apa-apa, bilang aja. Masih kurang ngerti, Pak. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ngerti, nggak apa-apa, kan lagi belajar ini sekalian. Oke ya. Kalau ini DHCP pool untuk ke arah mana? Yang ngasih router mana? Ether 2, Pak. Ether 2 yang ngasih pool ini dari mana? Dari router mana yang ngasih? Dari router Ether 2. Dari router Ether 2. Oke, nggak apa-apa yang ini. Oke, lanjut ya. Nanti kita bahas. Wina sudah mengerjakan. Dede Siti. Nah ini Dede Siti. Ini Wina sama Dede Siti sama. Ya ini. Ayo. Ini yang ngasih server pool ini dari mana, Dede?
rank IP ini yang ngasih router mana? Yang mana? Ada nggak Dede Siti ya, Dede Siti. Nah, Dede Siti. Dede Siti. Suaranya. Yang ini mana Dede Siti? Yang ngasih router mana, Dek? Dede Siti yang ngasih router mana ini? Bapak ulang Pak, barusan sinyalnya nggak ada. Ini IP pool ini yang ngasih router mana? Router ini atau mana? Yang ngasih pool ini router mana, Dek? Yang ngasih itu dari mana? Jadi ini kan ambil IP dari praktek. Jadi IP ini ngambil dari router yang langsung ke internet. Jadi router ini menggunakan DHCP client, Pak. Yang Ether satunya. Yang ngasih DHCP client untuk ke arah internet yang 3.0 router ini gitu. Iya, Dek. Bukan, Pak. Ini teh seharusnya di sini teh ada itu, Pak, ada router, kurang router di sini, Pak. Kurang router lagi gitu di atasnya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini DHCP ini untuk ke arah mana, Dek? DHCP 4.x. Ke lokal area network sama ke access point gitu, Pak. Oke, siap. Dede Siti. Dede Siti dengan Wina sama ya, Pak? Ya. Wah, ternyata sama juga sama Alima. Ya. Tutornya Dede Siti, Pak. Tutornya Dede Siti. Oh, routernya Dede Siti ya. Terus tutornya ininya apa namanya itu? Mentornya. Oh, mentornya. Jadi routernya itu Alimaan. Terus ininya Dede Siti sama Wina ya, kliennya gitu? Bukan. Jadi yang membimbing teman-temannya ini Dede Siti, Pak. Jadi kayaknya kalau misalnya gitu. satu konsep yang sama kayaknya. Gitu. Oh gitu. Ya bener nggak Dede Siti? Bener Dede Siti? Benar nggak tuh, Dek? Ayo. Oh, Sri Rahayu belum. Oke, Anggita. Anggita juga sama ini. Kayaknya Dede nginduk ke Dede Siti juga ya. Ya. Siap. Oke, berarti Pak, punten dicatat ya Pak ya. Yang ngerjain itu Anggita, Alimaan, Dede Siti, Wina, Putri enggak, Widi. Yang ngerjain Widi. Ya. Oke, dari secara konsep, terlepas nanti Alimaan yang nge-guide teman-temannya atau yang lain, secara konsep sudah benar, hanya saja ada beberapa yang salah, yang dimana sebenarnya IP DHCP yang ada di sini ini nggak perlu. Jadi setengah router ini IP-nya Ether 1 itu yang ngasih internet. Kalau kalian mau ngasih misalkan yang untuk ke internetnya 3.x, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah ada IP DHCP di Ether 1. Karena Ether 1 itu kita fungsikan buat koneksi ke internet. Dan kita nggak usah setting DHCP di situ.
kan yang ngasih providernya, bukan kita. Gitu. Tapi sebagai konsep, kalau kita mau ngasih Ether 1, kita alokasikan buat internet misalkan. Kita kasih IP-nya 3.x, boleh silakan. Tapi jangan pernah ada DHCP pool di sini ya. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini baru benar. DHCP pool-nya 30.x itu ada di Ether 2 30.1. Udah benar. Jadi segmen Ether 2 saya akan nyeting Ether 2 ini buat ke internet. Oke, di setting. Terus di setting NAT-nya, di setting DHCP servernya. Udah benar. Dari penamaan untuk kliennya ini udah benar. Ini udah benar. Ini udah benar ya, benar juga semua. Tapi nanti secara lebih detail lagi konsepnya, laptop dapat IP-nya 30.7/24 on DHCP server, dikasih note DHCP. Jadi buat nandain kalau ini tuh dapat IP-nya via DHCP. Kalau WiFi kan kita bisa setting manual nih. Dan WiFi itu nggak akan pindah-pindah kan, nggak kayak laptop kadang connect ke WiFi 1, 2, 3 pasti kan harus rubah lagi IP-nya, di tempat lain rubah lagi. Jadi kalau laptop DHCP, kalau WiFi di statik. Begitupun gadget juga sama. Dan kalau ini juga untuk ranknya, kalau bisa jaringan lokal, lab misalkan di statik aja, jangan DHCP. Kenapa? Karena yang sudah-sudah juga kalau ada troubleshooting, ada flooding, kita susah ngetrace-nya. Jadi untuk lab, untuk PC, dibikin statik saja. Kalau kita nggak mau bikin statik satu-satu di tiap komputer, dibikin statik di sini. Nih. Udah pernah belum settingannya ke lab misalkan kita set sebagai DHCP, tapi gimana caranya si PC lab itu DHCP-nya tidak berubah, ini disetting di router sini, jadi di make static gitu. Pernah nyoba nggak? Ini caranya kayak gini. Masuk ke ini ya Pak, masuk ke apa list ya, bukan? Ya betul tuh yang dibilang Pak Ang, masuk ke list. Masuk ke bagian IP DHCP server, terus masuk ke list. Ini saya tap printing tadi. Nih di sini ada tuh. Ini caranya. Ada mana DHCP full list. IP DHCP server. Nih ada di sini. Jadi ketika kalian setting IP DHCP full, nanti setiap komputer yang terkoneksi ataupun laptop ataupun gadget yang terkoneksi, ini nanti akan muncul IP-nya di sini. Nanti kalian tinggal klik kanan, make static. Udah, IP-nya nggak akan rubah-rubah nanti. Gitu. Jadi masuknya ke sini. IP, DHCP server, DHCP, nama ininya apa. Gitu ya. Oke, di sini udah benar. Oke, secara konsep sih kalau dari teori yang saya cek, ini paham Pak. Mudah-mudahan benar paham. Hanya saja harusnya, mudah-mudahan paham semuanya. Harusnya sebenarnya nggak usah. Kalian bisa
jangan terpaut apa yang saya kasih, gambarnya seperti ini, IP-nya seperti ini. Soalnya kelihatan kok kalian copy paste ataupun tidak ini dari settingan sini walaupun gambarnya sama gitu ya. Nanti kelihatan. Kalian bisa tambahin. Kan saya bilang yang harus disetting di router ini apa aja. Ketik di sini satu-satu. Pertama yang harus disetting IP address, yang kedua IP firewall NAT. Kalau nggak ada komen NAT, ini nggak akan bisa terkoneksi ke internet kan yang di bawahnya sini. Ya. Ya. Oke. Terus disetting IP firewall DHCP, IP pool. Di sini ditulis aja. Gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi apa yang ada di settingan di sini ini ditulis keterangan judulnya aja lah. Misalkan 1 setting IP address, 2 setting IP firewall NAT, 3 setting DHCP server, 4 setting IP pool gitu, sama kayak gitu. Ya, udah kebayang ya? Kebayang nggak? Ya, ayo, kebayang nggak? Bayang Kak. Oke, yang saya jelasin paham nggak? Ada yang ditanyain nggak? Ada yang tanyain nggak? Ada yang tanyain nggak? Ada yang ditanyain nggak? Coba. Ini yang itu Dela sama Pepi coba. Ada yang ditanyakan tidak? Dela, kamu kan selama ini belum lihat ya gimana kita lagi meeting dan yang dibahas juga. Walaupun Bapak sudah share video rekaman kita gitu ya secara privat di YouTube gitu ya. Kalian silahkan lihat-lihat video-video sebelumnya ya, video-video meeting sebelumnya supaya bisa mengikuti yang ke depan gitu ya. Itu ada pertanyaan nggak itu, terutama dari yang dari yang di luar ini? Ada tidak? Oke, ada pertanyaan nggak? Febi. Karena nanti ini ke depannya ujikom akan seperti ini. Ya, jadi mungkin nanti bukan hanya praktiknya saja, teorinya pun nanti akan dites juga. Ya, jangan sampai nanti bisa praktik tapi konsep tidak paham gitu ya. Kayak tadi misalnya udah bisa ngasih kode-kode nama-nama di setiap alat, tetapi ketika ditanya kan tidak mengerti gitu ya apa yang ditulisnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu nanti pada saat uji kom gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak ini dari Wina, Alima, Dede? Ada kesulitan tidak kemarin? Atau kesulitan kemarin pas ujinya itu di mana gitu ya? Ini harus mengerti ini semuanya nih. Ya mumpung Bapak ya Pak Nopi gitu ya. Bisa mengulang-ulang gitu, masih bersabar beliau ini mengulang-ulang lagi gitu ya. Ayo silakan bertanya. Oke. Ada yang tanyain nggak? Kalau enggak, ini saya lanjut yang ininya Pak, untuk realnya Pak ya. Iya. Yang realnya, tugas yang realnya, ya. Saya pastikan untuk uji kompetensi dari kita, ini Pak soalnya. Iya, kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya Pak. Ini uji kompetensi, ujiannya ini. Per orang. Ya. Ini ya. Ini ujiannya ya.
Nah, nah, Diperhatikan ada pilar. baik soalnya nanti ya. Ingat nih. Nih, ingat ya. Bandwidth limited distribution ke jaringan lokal menggunakan metode pilar. Waktunya cuma 1,5 jam. Ini sebenarnya sudah lama, kelamaan 1,5 jam ya. Setengah jam juga harusnya udah bisa. Kalian kan tadi sudah mengerjakan, konsepnya kan sudah tahu gitu kan. Hanya saja tinggal sedikit-sedikit saja yang kurangnya tadi. Ya. Pak, nanti saya kasih ke Bapak ya. Iya, siap. Nanti untuk minggu depan gambarnya ya. Gambarnya jadi IP yang ada di soal ini ditempelnya di router mana, di klien mana, di PC mana. Terus config-nya di backup RSC sama .backup ya. Itu saya mau cek. Ya, Ini ada RSC sama pilan. .backup ya, 2 ya. Ya, betul Pak. Jadi pilannya 101 sama 102 sama 103. Tempelin nih di sini. Yang harus disetting di router ini apa aja? Yang harus disetting di switch ini apa aja? Ya. Berarti nanti untuk apa? Untuk nah, ini kan yang apa yang tidak bisa dipraktikkan itu yang pilan itu ya. Mungkin untuk yang pilan ditulis ininya Pak, ditulis apa? Tulis aja Konfigurasinya, script-nya. skripnya. Jadi script di setting di mikrotiknya sama kan kalau nyeting mikrotik kan ada IP address nanti kan kelihatan tuh. Di sini kan kalau kita setting pilan di sini kalau di sini kita setting kan interface pilan 102. Saya kasih contoh satu nih, 102 ada data 5. Tuh kan muncul kan? Ya. Tapi kalau ketika saya lihat di sini ini kan ada tuh kelihatan Pak. Ya. Jadi saya minta backup-nya .rsc-nya. Ya, ya. Atau interface export. Nanti kelihatan. Nih. Interface pilan. Ada pilan 102 namanya. Dia nginduk ke Ether 5. Ini sama. Ya. Ya, ya. Ini sama ini. Jadi gitu. Ini soal ini akan saya kirim ke Pak Ang. Enggak, saya kirim Word-nya, Pak. Ya. Jadi kalau mau ditempel logo itu mah enggak, silakan. Ya.
Ya, harus belajar VLAN di sini, ada hotspotnya juga. Ingat baik-baik yang dibikin hotspot segmen berapa. Oke, ada yang ditanyain nggak? Ayo, ada yang ditanyain? Wina, Dede, ada yang ditanyain nggak? Coba dibuka suaranya. Febi, Dela. Dela, tadi udah ada konfirmasi ke Bapak Dela ya, dari pihak itu tempat kamu PKL mau diperpanjang katanya sampai bulan November atau Desember, itu betul tidak Dela? Enggak tahu. Dela juga tahu dari Anggita katanya diperpanjang, tapi enggak tahu. Oh, ya. Jadi sebagai Bapak kata informasi, siapa? ya, tadi informasi dari guru pembimbingnya ke Bapak seperti itu. Jadi sebagai informasi juga untuk Pak Novi ya Pak. Jadi kita kan perpulangan untuk anak PKL itu pertengahan bulan Oktober. Nah setelah itu kita mulai latihan, mungkin nanti sesekali gitu ya, sesekali setelah mereka latihan kita akan laporkan ke Bapak progresnya seperti apa sesuai dengan soal ini gitu ya. Jadi mungkin nanti juga ada bimbingan atau gimana secara virtual juga di bulan-bulan itu, karena perkiraan kan Januari ya, kami merencanakan itu Januari uji kom. Ada berarti dari Oktober, November, Desember ada 3 bulan untuk atau 2 bulan setengah untuk persiapan latihan gitu ya. Mudah-mudahan bisa gitu ya 2 bulan setengah. Kalau misalnya melihat yang teman-temannya ini yang tadi itu saya yakin gitu tidak akan sampai berbulan-bulan gitu. Nah, tapi kalau yang di luar ini mungkin mesti ada bimbingan yang lebih lanjut gitu Pak. Gitu. Boleh Pak, nggak masalah, tinggal di rank aja waktunya Pak. Ya. Ada pertanyaan coba dari... Ada yang ditanyain nggak? Ya, lihat soal yang tadi ada pertanyaan nggak? Ayo. Mending dicoba dulu ya. Mending dicoba dulu. Ya Pak. Tapi nanti cobanya jangan kayak kemarin. Kalau kemarin itu kan sepertinya ini menjiplak gitu kan, yang diharapkan oleh Pak Novi kan nggak seperti itu, kan menjiplak seperti itu ya. Menjiplak boleh tapi harus mengerti gitu ya, jangan asal menjiplak gitu ya. Ini tolong dipahami nih ya. Ayo silahkan bertanya. Ya. Dede, Tanyain nggak? Dede coba. Enggak Pak. Nah. Oke, bener, siap ini semua? Siap Pak. Siap ya. Siap Pak. Siap ya. Mudah-mudahan minggu depan sesuai harapan ininya yang saya instruksikan ya. Karena itu adalah benar-benar soal uji komnya ya. Tapi kenapa sih soal uji kom kok dikasih sekarang? Karena saya bisa menilai kalian paham ataupun tidaknya dari soal yang saya kasih dari uji kom itu. Kalau kalian sudah bisa paham apal cangkem ya Pak ya? Ya. Nggak masalah, tapi saya bisa ngelihat kalian apalnya apal menghafalkan, apal cangkem, atau hafal benar-benar mengerti. Jadi selain dari ujian teori yang dari soal, ada ujian lisannya dari saya. Kalau ujian lisan nggak akan saya share. Ini nih yang menentukannya itu di situ, itu kelihatan tuh. Yang sering ngejiplak di ujian lisannya kelihatan nanti itu. Iya, nanti kalian nyontek atau tidaknya itu kelihatan dari ujian lisannya. Paham dan tidaknya, mengerti dan tidaknya atas soal yang kita kasih nanti uji kom itu dari tes lisan yang saya kasih gitu. Ya. Ini
Alima, Wina, Anggita, ini udah paham? Paham apa ya? Pebi gimana Pebi? Pebi paham Nah. Pebi? Pebi, ada suaranya coba. Bersuara coba Pebi. Itu di Pebi, unmute. Pebi speakernya di unmute Pebi. Belum ada suaranya itu. Dela. Nah, Pebi gimana Pebi? Ya, Pebi, ayo. Pebi paham Pebi? Pebi paham Pebi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti kan dikasih tahu sama Pak Ang. Ya. Iya, Pak. Nah, nggak apa-apa. Nggak sampai apa-apa. saat- Semua ya. belajar kok. Ya, Ya. sampai saat ini kamu itu mikro sampai mana? Pebi sama Dela itu sampai mana? Sampai kemana sih kemarin kalian dapat pelajaran mikro ini sampai kemana sih? Sampai mana Dela? Ayo, Sampai mana? ayo Dela sampai Ayo, mana? Del. Biar Del, sampai mana, pastinya- Del? biar beliau tahu gitu. Ya. Dela, sampai mana itu Pebi? Sampai mana? Lupa, Pak. Lupa. Yang inget aja, yang inget, jangan yang lupanya, yang ingetnya aja. Yang ingat. Yang ingat. Yang ingetnya sampai mana? Kamu praktek nggak kemarin? Pernah praktek nggak? Praktek. Praktek, Iya. Pak. Praktek apaan? Praktek apaan? Anu, yang anu IP teh ya, Pak. Ya, IP yang gimana? IP yang kayak gimana? Yang pas uji kom. Oh, pas Latihan. routing Latihan. statik. Latihan, Pak. Kita itu, Pak. Jadi sebelumnya Routing statik. ya baru routing statik kemarin itu yang lulusnya cuma 2 orang itu Pak. Itu mau naik ke kelas 3. Jadi ya kalau latihannya itu yang sehari-hari kamu pas corona itu pernah praktik nggak? Belum. Enggak. Pernah. Ya. Tahu. Ada. Nah, ada yang pernah, ada yang nggak. Bingung. Bapak bingung. Oke. Ini Pebi sama Dela saya baru lihat ya Pak ya? Apa? Ya cuma Pak, saya? ini PKL-nya di luar Pak. Jadi sebenarnya ini tuh kan anak itu semuanya ada 22 ya, yang kelas 12 ini. Nah, sebenarnya yang di sekolah itu banyak juga kemarin itu hanya mereka kebetulan yang laki-laki kebanyakan itu karena dipekerjakan untuk di yayasan gitu ya, dan juga mereka tidak ada di satu tempat, biasanya ada keluar kota gitu. Itu mereka tidak bisa mengikuti seperti yang Alimaan, dari Siti dan lain-lain gitu. Nah kalau yang Pebi, Dela itu kan kebetulan mereka ada di luar. Yang di luar itu ada beberapa orang ya. Di antaranya Dela, terus Pebi, terus Susanto. Siapa lagi yang di luar itu? Ada berapa tempat ya? Ada 3 tempat atau 4 tempat lah gitu Pak yang di luar itu. Tadi sudah saya kasih tahu untuk siap-siap di setengah 4 gitu ya. Tapi mereka tidak muncul. Gitu. Bahkan Kenapa, vaksin Pak? pun, ya vaksin Kalau pun sore kan udah pulang kan biasanya. iya harusnya sudah pulang itu. Harusnya sudah pulang. Ya. Gitu. Kalau Pebi sama Dela ini sudah biasanya pulangnya jam berapa, Dela? Sing paling suka jam 3, Pak, atau jam 4. Oh, gitu ya. Ya, ini PKL di mana? Dela Di sama desa ya. Desa, Pak. Kantor desa, Pak. Di kantor desa. kantor desa, kerjaannya ngapain? Ayo. Ngedata, Pak. Hah? Ngedata penduduk. Inilah korban. Ini korban karena kalian senengnya nyari daerah di situ, kenapa nggak di Bandung?
kemarin tuh yang anak-anak ini sempat saya tanya orang tuanya itu kan dikumpulin dulu. Jadi yang bersedia untuk ke Bandung berapa orang, ke Subang berapa orang. Ya. Jadi, ternyata orang tuanya maunya di sekitaran lokal saja, termasuk anaknya pun gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Gitu. Ya kalau di sini kan perusahaannya nggak ada yang relevan gitu. Paling ya ada industri skala nasional tapi kan bidangnya beda. Kayak Aqua misalnya, itu kan air, produk air, gitu ya. Ada juga PT-PT yang lain kan produknya beda-beda, gitu ya. Iya sih Pak. Tapi kalau sayang sekali kalau memang dari selama 3 tahun belajarnya istilahnya komputer, tapi PKL-nya kemana gitu ya. Harus mau keluar lah gitu, jangan di sekitaran situ. Jadi Dela sudah ahli dalam mengetik 11 jari dong ya, masukin data. Nggak apa-apa, memang diperlukan itu buat ngetik-ngetik. Nanti belajar nyeting mikrotik juga kan memang harus dari cara ngetik-ngetik dulu. Ya. Ini atuh Pak, kapan ya gitu? Maksudnya teh saya merasa seperti kurang berhasil gitu kalau ada salah satu sekolah yang siswa-siswinya nggak paham sama sekali gitu cara nyeting dari awal sampai akhir gitu. Harus ada ini Agak, workshop-nya gitu. Ada workshop. Ya, seperti workshop secara pribadi saya jadi gemes ke diri saya sendiri gitu Pak. Kenapa nggak bisa berhasil gitu loh? Iya. Iya, emang gitu. Jadi saya pengen kalian expert dari mikrotik kosongan bisa sampai ke internet, bisa dipergunakan, bisa difungsikan mikrotik itu benar-benar sebagai router, firewall dan bandwidth limiter. Udah cukup aja itu aja dulu gitu maksudnya. Sepertinya Pak untuk sebelum ke anak sepertinya guru-gurunya juga harus harus diberikan pemahaman dulu gitu biar mereka juga ya kayak kemarin kan kita belum mau mengagendakan untuk workshop gurunya juga belum gitu ya. Ya. Jadi harus karena kan tidak semua guru mengajarkan mikrotik gitu ya. Ada guru-guru tertentu yang hafalnya tertentu yang mengajarkan mikrotik gitu. Kadang-kala kita ya itu tadi seperti yang kemarin Bapak sampaikan terlalu terfokus ke kurikulum. Udah mah seperti itu, terlalu terfokus ke kurikulum ngejar Permendikbud gitu ya. Udah ditambah lagi dengan PKL yang tidak relevan gitu. Nah, ini ya udah jadinya SMK rasa SMK nantinya itu jadinya. Tuh. Ini yang dikhawatirkan oleh kita itu ya seperti ini gitu. Orang tua juga nggak mengerti, anaknya juga tidak punya keinginan, sementara kita mengajak mereka untuk lompat lebih jauh itu, menggandeng Cipo itu ya baru-baru hari ini kita mau mulai gitu ya, baru-baru awal-awal ini gitu ya. Nah itu. Oke. Diagendakan aja Pak, atau workshop atau uji kom atau bagaimana gitu? Ya, itu nanti akan diagendakan. Sebenarnya sebelum ke sana itu kita internal juga harus disiapkan gitu, karena mereka sepertinya itu kurang peduli gitu, guru-gurunya itu kurang peduli terhadap kegiatan yang kita lakukan saat ini gitu. Walaupun saya sudah berkali-kali mengingatkan, kan nggak pantas juga gitu saya harus ini sendiri gitu Pak, kan harusnya mereka yang menyiapkan itu gitu kan. Harusnya mereka dari awal sinkronisasi kurikulum sampai kegiatan seperti ini ketempuhan lah gitu. Saya harus terus membimbing karena yang lain belum peduli gitu saat ini, belum peduli walaupun saya sudah usahakan mereka itu peduli gitu. Karena mereka tidak tahu video ini juga mungkin nggak nonton gitu, video-video sebelumnya juga mungkin nggak nonton gitu. Jadi ya kalau kita ajak mereka pasti
pasti kebingungan gitu ya. Ya itu tadi Kebingungan karena belum paham atau gimana, Pak? ya mungkin seperti itu yang saya lihat. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu mereka sampai ke routing gitu ya, sampai ke BGP OSPF kayak gitulah untuk mikrotik. Cuman untuk tahu detailnya itu kan harus lihat dari hasil uji kom. Gitu. Kalau anak-anaknya hasil uji komnya berhasil, berarti kan penanaman konsepnya juga sudah berhasil gitu. Nah untuk tahun yang kemarin kan hanya 2 orang dari 22 itu untuk yang saat ini kelas 12. Nah bagaimana kita bisa memulai untuk ke sana gitu, kalau routing statik aja mereka atau gateway internet aja mereka nggak ngerti gitu. Nah ini kalau gurunya saya yakin mereka kan sudah pelatihan mikrotik juga sudah gitu ya, pelatihan walaupun tidak sertifikasi tapi pelatihan ya seperti workshop gitu juga sudah. Terus saya lihat ngajarnya juga sebenarnya bisa gitu mereka itu, hanya saja tidak ada kemauan untuk bisa mengikuti perkembangan ini gitu ya. Itu jadi mohon dipahami juga oleh Bapak gitu. Saya akan berusaha nanti untuk menyeting di internal kami dulu, kemudian setelah itu kita agendakan waktu untuk mengadakan workshop. Mau itu bareng sama anak-anaknya, mau gurunya dulu itu tidak masalah gitu ya. Kita workshopkan gitu. Nanti setelah itu baru kita pelaksanaan pra uji kompetensi, misalnya untuk bulan Desember atau di awal Desember lah gitu kita bisa melaksanakan itu. Gitu. Boleh Pak, kalau memang nanti diadakan workshop dalam waktu dekat ini, diajak aja murid yang pengen belajar. Ya. Ajak aja nggak apa-apa Pak gitu. Saya pengennya, insya Allah the full day juga saya yakin paham kok. Anak-anak juga saya yakin paham gitu loh. Ya kayak yang ikut Zoom sekarang, saya yakin kalian bisa memahami dalam waktu 1 hari. Saya yakin kalau asal kembali ke kalian masing-masing, ingin maju, saya yakin 1 hari beres kok. Jadi untuk UKK nggak usah dikhawatirkan lagi dari soal prakteknya, kalian bisa dari cara tanya jawab apa yang nanti saya kasih sebagai ujian bisa menjawab, kalian pasti bakal lulus dengan nilai bagus lah gitu ya. 1 hari full day saya yakin, dari pagi sampai sore, agak malam dikit maghrib lah gitu ya. Siap ya semuanya, Dede Siti, Nur Hayati, Febi Aisyah, Alima, Wina Anggita, Dela Puspita, Dela sama Febi, nggak usah khawatir, kalian belajar menginput data dengan kecepatan tinggi 11 jari, itu sangat diperlukan untuk setting mikrotik ya. Nggak usah khawatir, nggak usah saya baru belajar, baru gabung sekarang, nggak mungkin bisa nyaingin teman-teman Dede Siti, Alima, Wina Anggita, Nur Hayati, atau Siti, nggak usah khawatir. Kalian bisa bareng-bareng gitu, kalian bisa mengejar teman-teman kalian, insya Allah kalian bisa ya. Soalnya udah saya kasih ke Pak Ang, nanti tinggal dicoba masing-masing ya. Waktu nanti ada workshop, mudah-mudahan keinginan saya kalian bisa hadir semua, kita belajar, harus maju, harus bisa lah. Ya. Saya pengen nilai kalian UKK itu bukan karena saya ingin kasih kalian nilai bagus karena kasihan, saya nggak mau. Saya kasih kalian nilai bagus karena kalian memang bisa. Ya. Oke, Pak Ang, gitu aja. Mangga, silakan saya kembalikan ke Pak Ang. Ya, baik, terima kasih. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nofri, kalau nilai itu ya itu ukurnya angka gitu ya, tetapi kalau nilai yang sebenarnya itu adalah kemampuan gitu ya. Kalau nilai angka saja itu sebenarnya mau berapapun itu kan bisa kalau angka, tapi kalau kemampuan itu apalagi ini kalau uji kom itu bisa disaksikan semua mata loh ya. Beda ya, sama UN itu beda, uji kom itu disaksikan oleh semua mata, tidak semua orang itu mampu menghadapi uji kom. Ada yang tadinya bisa juga jadi tidak bisa gara-gara memang perbedaannya uji kom itu lebih tegang karena memang real. Jadi tidak bisa dibohongi, kalau orang yang bisa itu langsung kelihatan oleh mata banyak orang bahwa dia bisa.
Kalau dia nggak bisa ya nggak bisa gitu, walaupun dia sebelumnya pintar misalnya gitu. Nah ini ciri khas dari Ujikom yang perlu kalian pahami. Saya rasa mungkin dicukupkan saja ya Pak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nopi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan anak-anak bisa lebih maju dan saya harap nanti semuanya ya, tolong ini teman-temannya yang lain, Dela sama Baby ini untuk menginformasikan terus-menerus, mengajak teman-temannya yang lain di minggu depan itu supaya kita bisa virtual lebih banyak masukan, itu akan lebih memudahkan lagi nanti untuk pengukuran ya, pengukuran kalian sampai mana gitu ya, supaya pemetaan kompetensinya itu jelas gitu ya, pemetaan kemampuan masing-masingnya jelas, supaya kita nanti pada saat melatih atau pada saat itu juga jelas gitu ya. Tolong diingatkan kepada teman-temannya yang lain, minggu depan wajib mengikuti, kan seperti kemarin Bapak sampaikan, wajib mengikuti semuanya ya. Kemudian untuk minggu depan Pak, tugasnya itu gimana Pak untuk minggu depan Pak? Minggu depannya tugas yang ngebahas yang soal UKK Pak, yang saya kasih itu. Dicoba terus di backup SRC-nya gitu ya? Betul. Ya, betul. siap. Ya, nanti Senin kita akan coba ya bersama teman-teman yang ada di sekolah, Dede Siti dan kawan-kawan. Ya, Feby nanti akan kita kasih tahu hasilnya gitu yang kita laporkan ke Panopi hasilnya di September. Terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan acara ini berkah dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.